akan mengkopi formula Atalanta di Roma. Dengan manajer seperti Gasperini, Anda harus menaruh kepercayaan 100% pada permintaannya untuk profil pemain tertentu guna menerapkan gaya sepak bolanya. Anda tidak bisa asal mencoba, Anda harus mengerahkan segenap kemampuan yang Anda punya. Dengan merekrutnya, Roma yakin ia dapat meniru formula yang berhasil selama 9 tahun di Bergamo, tetapi kali ini di Roma. Kita semua akan bingung dengan beberapa nama yang dikaitkan dengan Roma selama beberapa bulan ke depan, tetapi kita harus membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dia layak mendapatkan keuntungan dari keraguan setelah apa yang dibangunnya di Bergamo. Kita akan menilai berdasarkan produk yang kita lihat di lapangan musim depan, bukan nilai nama dari pemain yang direkrut. Tantangan Roma dalam batasan FFP dan ambisi Gasperini. Setengah revolusi sudah di depan mata. Dalam kerangka financial fair play yang ketat, AS Roma kini mengarungi fase transisi yang menjanjikan namun menuntut kehati-hatian. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, klub tengah berusaha keras mewujudkan proyek taktis yang diusung Gianpiero Gasperini, sebuah visi yang telah teruji di Bergamo dan kini ingin direplikasi di Trigoria. Dengan target pemulihan finansial sebesar 20 juta euro sebelum Juni tahun 2026, Roma hanya memiliki 2 bursa transfer untuk menyeimbangkan antara kebutuhan teknis dan kepatuhan terhadap regulasi UEFA. Maka, pertanyaannya mengemuka, apa yang dibutuhkan Gasperini untuk kembali menyalakan keajaiban ala Atalanta di tanah Roma? Pertahanan, membangun ulang tembok belakang. Kehilangan Mats Hummels dan belum pastinya masa depan Mario Hermoso memaksa Roma mencari kestabilan baru di lini belakang. Marash Kumbula, yang kembali dari masa pinjaman di Espanyol, diproyeksikan sebagai pelapis. Namun, 2 nama inti tetap diburu. Di antara kandidatnya adalah Edvin Kurtulus bek tangguh asal Swedia dari Ludogorets yang telah menjalin kontak awal, serta Jaka Bijol Udinese, dan Nicola Bertolat Spezia, sosok muda yang sempat menjadi incaran Gasperini di masa lalu. Sayap dan serangan, mesin kreativitas dan agresi. Gasperini dikenal dengan sistem permainan dinamis yang bertumpu pada pergerakan di sisi sayap. Untuk itu, dibutuhkan tambahan 2 pemain sayap, seorang gelandang serang yang gesit, serta 2 ujung tombak yang sesuai dengan filosofi progresifnya. Nama Lorenzo Luca Udinese menjadi salah satu yang telah mendapatkan lampu hijau dari klub dan pelatih. Sedangkan Artem Dovbyk dan Eldor Shomurodov masih dalam tahap evaluasi. Tammy Abraham pun belum kehilangan peluang untuk merebut kepercayaan. Nama-nama seperti Igor Paixão Feyenoord, dan Giacomo Raspadori, Napoli, juga masuk radar, profil pemain yang lebih luwes secara fisik namun memiliki kecerdasan taktis yang sesuai dengan kebutuhan sistem Gasperini. Gelandang, mesin pemicu transisi dan intensitas. Di lini tengah, Davide Frattesi muncul sebagai dambaan lama. Kedatangannya dapat menjadi simbol sempurna dimulainya era baru di bawah kendali Gasperini. Namun, realisasi transfer ini tidak mudah. Napoli, Atletico Madrid, hingga Inter Milan menjadi pesaing berat. Sementara itu, Robin Gosens Fiorentina, ex-anak didik Gasperini, bisa menawarkan kontinuitas sistem sekaligus pengalaman. Alternatif lainnya termasuk nama-nama berkelas yang kontraknya akan segera berakhir, Thomas Partey Arsenal, dan Angel Gomez Lille, yang keduanya menawarkan fleksibilitas serta potensi untuk menjadi pilar baru lini tengah Roma. Gasperini bukan hanya menjadikan Cristante gelandang serba bisa tapi juga mengujinya di lini belakang. Corriere dello Sport, musim ke-8 bagi Bryan Cristante di ibu kota. Di Trigoria, hanya Lorenzo Pellegrini dan Stefan El Shaarawy yang memiliki masa pengabdian lebih panjang. Setelah melewati etape bersama Milan dan Benfica, termasuk masa peminjaman di Palermo dan Pescara, karir Cristante menemukan titik balik di Atalanta, di bawah bimbingan Gianpiero Gasperini, fase yang kemudian membuka pintu menuju Roma. Di musim terbaiknya bersama Atalanta, ia mencetak 9 gol di Serie A dan 3 di Liga Eropa. Gasperini bukan hanya menjadikannya gelandang serba bisa, tetapi juga sempat mengujinya di lini belakang. Kini, reuni dengan sang pelatih bisa saja menjadi momen redefinisi dalam kariernya. Toh, statusnya di Roma sulit untuk merosot lebih jauh. Siapa tahu, tangan dingin Gasep justru mampu membangkitkan potensi yang selama ini tersembunyi. Calcio Mercato, AS Roma tengah memantau secara cermat perkembangan situasi Odilon Kossounou.
Bek asal Pantai Gading yang tampil konsisten bersama Atalanta menarik minat manajemen Giallorossi sebagai potensi penguatan lini pertahanan. Monitoring ini menandakan keseriusan Roma dalam membangun fondasi yang solid di bawah arahan pelatih baru. Roma evaluasi perekrutan gratis Thomas Partey. Roma berencana menambah gelandang lain ke dalam daftar pemain mereka. Nama yang paling banyak dikaitkan dengan klub ibu kota adalah Davide Frattesi yang dikabarkan akan keluar dari Inter. Namun, negosiasi untuk Frattesi terbukti sulit, terutama mengingat persaingan ketat dari Napoli dan Atletico Madrid, yang keduanya tertarik pada mantan gelandang Sassuolo tersebut. Akibatnya, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Roma, yang beroperasi di bawah batasan financial fair play yang ketat, telah mengalihkan perhatian mereka ke pasar agen bebas. Di antara nama yang dievaluasi untuk lini tengah adalah Thomas Partey dari Arsenal. Kontrak gelandang Ghana dengan The Gunners akan berakhir pada bulan Juni setelah musim yang membuatnya tampil dalam 52 pertandingan di semua kompetisi dengan 4 gol dan 3 assist serta bermain selama 3.946 menit. Apakah Gasperini cocok untuk Roma? Antara ekspektasi instan dan proyek jangka panjang. Kebangkitan Gasperini di Eropa. Setelah membawa Atalanta menjuarai Liga Eropa 2024, nama Gian Piero Gasperini kembali mencuat sebagai salah satu pelatih paling visioner di Italia. Gaya mainnya yang agresif dan terstruktur telah mengubah tim yang dulunya hanya penggembira menjadi kekuatan Eropa. Wajar jika kini banyak yang bertanya-tanya, bagaimana jika Gasperini menangani klub sekelas AS Roma, yang punya ambisi besar, tekanan tinggi, dan fanbase yang haus kemenangan. Gasperini, arsitek kesabaran. Gasperini bukan pelatih yang memberikan hasil instan. Di Atalanta, ia membangun segalanya dari bawah selama 7 musim. Ia menciptakan sistem permainan yang menuntut pemahaman taktis, kerja keras, dan konsistensi dari semua pemain. Proses ini tak mungkin berhasil tanpa kestabilan dan dukungan penuh dari manajemen, dua hal yang tidak selalu tersedia di klub-klub besar. Roma, realitas ekspektasi dan tekanan. Jika melihat sejarah Roma, klub ini hidup dalam pusaran emosi dan ekspektasi tinggi. Fans terbiasa dengan narasi besar, dinamika ruang ganti yang penuh drama, dan tekanan mingguan untuk menang. Meski hasil tak selalu konsisten, standar yang ditetapkan publik ibu kota tetap tinggi. Di Roma, satu hasil buruk bisa langsung mengguncang stabilitas tim. Mentalitas ini berpotensi bertabrakan dengan filosofi Gasperini. Pendekatannya yang bertahap dan berbasis pengembangan jangka panjang bukan hal yang lazim di klub dengan tekanan secepat Roma. Kegagalannya di Inter Milan bisa menjadi cermin, sistemnya belum sempat berakar, namun tuntutan hasil sudah datang lebih dulu. Apakah cocok? Secara teknis, Gasperini sangat cocok. Ia mampu memberikan identitas permainan yang jelas, mengangkat pemain muda, dan menciptakan kolektivitas yang solid meskipun tanpa pemain bintang. Namun keberhasilan itu hanya mungkin jika Roma bersedia melakukan sesuatu yang jarang mereka lakukan, bersabar. Jika manajemen dan supporter siap menurunkan ekspektasi jangka pendek demi membangun fondasi jangka panjang, Gasperini bisa menjadi arsitek transformasi besar. Tapi jika tekanan mingguan untuk menang tetap jadi standar, siklus kegagalan yang sama bisa terulang. Kesimpulan, risiko atau revolusi. Gasperini dan Roma adalah kombinasi yang menjanjikan tapi juga penuh risiko. Di tangan klub yang siap berubah, ia bisa menghadirkan sesuatu yang langka, tim dengan identitas kuat, stabilitas jangka panjang, dan performa kompetitif di level Eropa. Namun jika ekspektasi tetap berada di jalur cepat, mungkin Gasperini bukan sosok yang cocok, bukan karena kualitasnya kurang, tapi karena waktunya tak pernah cukup.